Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un qalaha salasan. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ba'da maghrib di bulan Rabiul Awal ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat maghrib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran kitab pegangan umat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam secara khusus dan umumnya untuk semua manusia. Diturunkan itu agar kita tidak menjadi susah. Tidak menjadi susah berarti diberikan kemudahan di dalam beraktivitas, di dalam berperilaku. Itu berdasarkan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Al-Quran tersebutlah yang akan menerangi kita di dalam berperilaku, di dalam berpikir, di dalam bertindak itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Begitupun di dalam masalah ibadah, di dalam masalah bermuamalah, di dalam masalah berakhlak, kita senantiasa dipandu oleh Al-Quran yang diperjelas oleh hadis Nabi dan dijabarkan oleh para ulama sehingga menjadi jelas bagaimana gerak kita di dalam beribadah itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu sekalian. Jadi agama Islam ini agama yang mudah. Agama yang mudah untuk dijalankan. Mudah bagi mereka yang menjalankannya atas dasar iman. Tapi bagi mereka yang tidak ada iman di dalam dirinya, dalam artian akan merasa berat ketika melaksanakan ibadah itu sendiri. Sehingga bagi mereka yang di dalam dirinya imannya masih kuat, itu akan mudah dalam melaksanakan aktivitas ibadah tersebut. Agama yang mudah ini jangan sampai dipersulit oleh diri sendiri.
Islam telah mengajarkan kepada kita salat 5 waktu, puasa yang wajib, zakat yang wajib, ibadah haji yang tercakup dalam rukun Islam itu sendiri, ya, atau ibadah-ibadah mahdhah yang sudah ditentukan ketentuan dan syaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah ketika dijalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Tapi akan menjadi sulit kalau itu kita melewati batas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Siti Aisyah wa indaha imra'atun, dan kebetulan di situ ada seorang perempuan. Man hadhihi, kata Rasul, man hadhihi, siapakah ini? Siti Aisyah menjawab, qalat hadhihi fulanah lam tanam min sholatiha. Ini adalah si fulanah, ya, yang tidak pernah tidur dari sholatnya. Dari sholatnya itu dia nggak pernah tidur, maksudnya sholat terus, nggak pernah tidur. Tazku min sholatiha qala mah alaikum bima tutikun. Kata Rasul SAW, beramalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Fawallahi, maka demi Allah, la yamalullahu hatta tamallu, Allah tidak akan bosan untuk menerima amalmu sehingga kamu sendirilah yang merasa bosan atau jenuh. Wa kana ahabuddin, pengamalan agama yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala, madama sohibuhu alaihi, yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus, istiqomah, mudawamah. Sedikit tapi istiqomah, atau banyak tapi istiqomah lebih bagus. Ini ada seorang, dia itu tidak pernah tidur, sholat terus di waktu malam, sepanjang malam. Hak dia, hak anggota badannya untuk tidur itu ada sesuatu yang kebutuhan ini, kebutuhan yang sifatnya primer gitu. Karena orang tidak tidur terus menerus bisa menyebabkan ya sakit. Dia pada waktu malam, waktunya tidur itu dihabiskan dengan sholat di waktu malam tersebut. Begadang tapi dengan tujuannya mendekat kepada Allah dengan sholat malam. Terus ya, tidak tidur, siangnya beraktivitas. Nah, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa terkategori berlebihan. Karena dalam diri setiap orang itu ada haknya. Anggota badan kita itu punya haknya. Mata itu punya haknya. Tidak selamanya melek mata itu. Dia punya hak untuk istirahat. Ya, seperti halnya mata kita tidak selamanya kan dia ada berkedip-berkedip. Tapi ada saatnya si mata tersebut ya berkedip, memejamkannya itu lama, alias istirahat tidur. Nah, ini dipakai terus-menerus untuk waktu sholat malam. Sehingga kata Rasul, demi Allah, Allah itu tidak akan merasa bosan menerima amal perbuatan kamu, sehingga kamu merasa bosan sendiri.
Tapi perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah perbuatan yang mudawamah, yang terus menerus, istiqomah, banyak istiqomah atau sedikit istiqomah. Tapi sebelum yang banyak istiqomah tersebut, setiap orang harus melakukan yang sedikit dulu istiqomah. Jangan tiba-tiba langsung ke tangga 10 sebelum tangga yang 1. Yang 1 dulu tuh terus istiqomah gitu. Bisa naik tangga, turun naik. Udah terbiasa naik ke tangga 2 terus sampai ke tangga yang ke-10. Atau kalau angkat beban orang itu 1 kilo dulu biar kuat. Kalau udah kuat 1 kilo terus 2 kilo. Kalau tiba-tiba langsung 100 kilo diangkat bebannya, sakit yang ada, nggak pernah mau ngangkat lagi. Begitupun kita dalam beribadah, tiba-tiba bersemangat pada waktu malam, tetapi besoknya ya, tidak terus, tidak ada keistiqomahan. Makanya habul a'mali ilallah adwam hawain qalla. Perbuatan yang disukai si Allah itu adalah dawam walaupun sedikit. Atau sholat malam terus, sholat subuhnya ketinggalan, bahkan kebablasan, bangun-bangun siang. Nah itu juga tidak pas, mengedepankan yang sunnah tetapi mengabaikan yang sifatnya yang wajib. Tidak pernah tidur pada waktu malam. Dalam hadis yang lain, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu an berkata, jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ya, ada satu rombongan yang terdiri 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga ini bertanya tentang ya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palama ukhbiru, setelah mereka bertiga ini dikasih tahu, kannahum taqaluha, mereka seakan-akan menganggap bahwa amal ibadah Nabi itu hanya sedikit. Waqalu, dan yang bertiga ini bertanya, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah tempat kami dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti seolah-olah yang bertiga ini ya, dia menganggap bahwa amal ibadahnya itu udah luar biasa gitu. Ketika mendengar diberitahukan bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beraktivitas itu ya kayak biasa-biasa saja. Wa qad ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Di manakah tempat kami dibandingkan dengan Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi istimewanya Nabi itu ya, sekalipun seorang rasul, beliau ini sudah diampuni dosanya masa yang lalu maupun masa yang akan datang. Nah, si 3 orang ini bertanya, di manakah posisi dia? Qala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, ama ana fa usolli laila abada. Saya selamanya sholat sepanjang malam.
Jadi untuk dia merasa bahwa misalnya sholat sepanjang malam itu adalah baik. Kalau Nabi kan sudah diampuni dosa itu. Dia pengen menyaingi amal Nabi gitu. Nabi Muhammad SAW. Dia pengen sholat sepanjang malam. Wa qala al-akhar, yang lainnya berkata, wa ana asumud dahra abada wala uftiru. Aku akan puasa sepanjang ya, selamanya gitu abada. Wala uftiru, dan aku tidak akan berbuka. Puasa besar itu ya, nyambung terus. Pagi, siang, malam puasa nggak pernah makan, nggak pernah minum. Nyambung terus, puasa terus menerus. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisa. Yang lainnya berkata, saya menjauhkan diri dari perempuan. Fala atazawwaju abada. Dan ya, tidak akan nikah selama-lamanya. 3 orang ini. Yang satu akan senantiasa sholat sepanjang malam. Yang satu lagi senantiasa dia berpuasa. Yang satu lagi gak mau menikah. Alias tabatul, membujang gitu ya. Gak mau menikah. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Faja'a Rasulullah SAW ilaihim. Nabi datang kepada mereka. Faqala, Nabi berkata, antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Kamu sekalian tadi itu yang berkata begini dan begitu, yang 3 orang itu, amma wallahi, demi Allah. Rasul sampai mengungkapkan kata sumpah, demi Allah, inilah ahsyakum, sesungguhnya aku itu adalah orang yang paling bertakwa, watqakum lahu, yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya saja diampuni, dosa yang telah lampau diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Tapi kata Rasul, lakini asumu, tetapi aku berpuasa dan berbuka. Puasa pun ada masanya. Ketika puasa pasti ada buka. Jadi enggak puasa terus menerus. Seolah-olah kata 3 orang yang bertanya tersebut, dengan memperbanyak waktu yang dia lakukan dan itu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu perbuatan baik. Padahal ternyata itu adalah tidak baik. Berlebih-lebihan di dalam beribadah. Rasul saja dia berpuasa tapi berbuka. Nah ini umatnya akan berpuasa terus. Ternyata kata Rasul, aku hanya puasa, aku juga buka gitu. Wa usolli wa arkudu, aku pun puasa, tapi aku juga tidur malam. Ada haknya di situ. Ketika sholat ya enggak selamanya sholat terus, tapi ada tidur malam. Atau zikir terus, sholat terus, tidak kemana-mana, melupakan kewajiban yang lain. Melupakan kewajiban sebagai suami, melupakan kewajiban untuk menjemput rezeki Allah, mencari nafkah. Wa atazawwazun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, kata Rasul.
Jadi apa yang Rasul contohkan itu adalah contoh buat kita. Uswatun hasanah di situ. Rasul mencontohkan. Sekalipun beliau itu adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, ternyata beliau pun ketika sholat ya, tidur di waktu malam, ketika puasa ada masa berbukanya, dan beliau pun tidak membujang, tidak tabatul, tidak mau menikah, beristri beliau. Oleh sebab itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golongan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Begitu. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qala salasa. Celakalah, binasalah orang-orang yang berlebihan dan keterlaluan. Sampai 3 kali Rasul mengulangi kata-katanya itu. Berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Sampai atau ya berlebih-lebihan ya mengada-ngada gitu. Orang sholat subuh 2 rakaat ditambah, itu bukan berlebih-lebihan lagi. Membawa syariat baru gitu mah. Udah jelas sholat subuh 2 rakaat ditambahin lagi gitu. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ini ada porsinya. Karena agama yang mudah ini sudah dicontohkan oleh Rasul. Sholat gitu kan. Sholat itu mudah. Dipermudah oleh Allah. Sholli qaiman. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kan syarat rukun sholat itu berdiri. Salah satunya rukun perbuatannya itu berdiri. Sholli qaiman. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin. Kalau tidak bisa duduk juga, ternyata punya sakit begitu. Fa'ala janbin, berbaring. Kalau ternyata berbaring tidak bisa, ya pakai syarat. Mempermudah. Jadi nggak mesti idealis, harus nangtung, tidak. Bisa berdiri, bisa berduduk, bisa berbaring, atau bahkan isyarat. Itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun puasa, sama seperti sholat. Sholat ada kemudahan, orang dalam perjalanan jauh, ya. Ada hukum jamak dan qashar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa mempersulit diri? Begitupun puasa. Kalau sakit boleh berbuka. Kalau orang tua renta, boleh untuk membayar fidyah. Udah nggak bisa berpuasa lagi nih mah, udah usianya sudah tidak memungkinkan kalau untuk berpuasa tersebut, sehingga ada hukum untuk membayar fidyah, bukan mengkodok lagi, ya. Pas hari itu saja dia tidak bisa puasa gitu, karena usianya itu, karena udah tua renta,
sehingga dia membayar fidyah puasa. Atau untuk ibu hamil yang sudah menyusui, itu pun ada hukum khusus yang dijelaskan oleh para ulama. Untuk puasa. Jadi tidak ada dalam artian alasan untuk meninggalkan syariat. Karena syariat itu begitu mudah dijalankan. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan juga. Sehingga berlebih-lebihan ini membawa kehancuran. Berlebih-lebihan dalam beribadah, berlebih-lebihan dalam berperilaku, ya, berlebih-lebihan dalam bertindak, seperti halnya pada saat ini. Karena berlebihan. Apa yang terjadi chaos pada saat itu karena berlebih-lebih. Seseorang tersebut pasti akan ada masa di mana dia akan tergelincir. Seorang ulama akan tergelincir dengan perkataannya. Apalagi saat ini tergelincir karena perbuatan. Di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Di tatanan atas dengan menunjukkan kebahagiaan akan menyurut yang di bawah, chaos yang terjadi. Itu karena berlebihan di dalam berperilaku. Nah, kalau berlebih-lebihan dalam beribadah, sholat, puasa terus menerus yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Makanya ya mempermudah, sudah dimudahkan, ya tinggal dijalankan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Dipermudah kita itu. Mau sholat tidak ada air bisa tayamum gitu. Kemudian dipermudah beragama itu. Wala yushaddad dinu ila ghalabahu, dan siapa saja yang mempersulit agama maka ia akan kalah. Siapa yang mempersulit agama ini akan kalah. Baik itu mempersulit dalam artian mempersulit orang untuk menjalankan agama, ya akan kalah ke depannya itu. Atau mempersulit dirinya dalam rangka ya yang jelas-jelas untuk menjalankan agama yang sebuah kemudahan, dia mempersulit dirinya. Fasaddidu wa qaribu wabshiru wasta'inu bil qudwah wa rauhah. Oleh karena itu sedang-sedanglah kamu sekalian, wa qaribu, mendekatkanlah, berdekat-dekatkanlah, wa abshiru, dan bersukahatilah, wasta'inu, dan ya pergunakanlah. Kalau ini wasta'inu, ya apa ista'in itu? Tolong minta pertolongan kepada Allah, ya.
minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Bil kedua waroha. Ya, setelah kita membiasakan diri ya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga kita ini bersuka hati, senang beribadah tersebut. Maka minta pertolongan kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Agar apa? Diberikan keistiqomahan. Karena hati manusia itu bolak-balik. Bisa jadi di waktu pagi dia itu bersemangat, di waktu siang melehoi, ya, atau menggebu-gebu di waktu pagi, di waktu siang ternyata dia melanggar perintah Allah. Di waktu pagi dia ini beribadah kepada Allah, di waktu siang dia ini melanggar perintah Allah. Makanya minta pertolongan kepada Allah ketika kita ini beribadah agar diberikan keistiqomahan. Istiqomah ini yang penting. Wa syai'in minal duljah. Dan kalian akan sampai kepada tujuan yang dituju. Kalau sadidu, qoribu, wabsiru, wasta'inu itu ya. Bil godwah waroha wasa'in minal duljah itu. Jika kita sudah mendekat kepada Allah, sudah bersungguh-sungguh, bersukaria kalau sukacita ya, bersukaria dan meminta pertolongan kepada Allah ya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, itu akan sampai kepada tujuan apa yang diinginkan karena faktor kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah kita amantu billah, beriman kepada Allah, sumas takim, beristiqomah. Karena penting beristiqomah ini. Setelah kita beriman kepada Allah, beramal soleh, melaksanakan amalan-amalan sesuai syariat, itu yang terpenting ada istiqomah. Keistiqomahan itu berada di jalan lurus ya, mustaqim itu kan, terus senantiasa mudawamah, muwajomah, dilaksanakan apa yang sudah menjadi kebiasaan tersebut. Nah, istiqomah ini yang kadang-kala kita belum bisa. Mulailah dari yang terkecil dalam hal beribadah itu. Yang sunnah ya, yang sunnah itu. Kalau yang wajib mah, yang jelas sudah ketentuannya seperti itu. Nggak bisa yang wajib dikurangi begitu ya. Tidak bisa. Kalau yang banyak yang sunnah, jangan sampai yang banyak-banyak dulu. Tapi dimulailah mastata'tum, kata Allah itu. Fattaqullaha mastata'tum, sekemampuan kita. Dengan sekemampuan tapi sudah maksimal. Bukan sekemampuan tapi belum maksimal, tapi sudah maksimal baru sekemampuan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah syariat kita ketika kita ini diperintahkan di dalam beribadah tersebut, berikan kemudahan-kemudahan, maka jangan sampai mempersulit diri. Karena sudah tertera
dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Ketika kita mengikuti apa yang ada di dalamnya, insya Allah akan ada kemudahan. Jadi jangan sampai mempersulit diri karena dalam masalah ibadah. Seperti halnya sholat jamaah misalkan. Kalau hujan besar, Rasulullah memerintahkan untuk sholat di rumah masing-masing. Kemudahan. Hujan gede, gelap, dordar gitu ya. Jauh dari masjid, sholat di rumah diperbolehkan, itu karena kemudahan gitu ya. Nah, wan Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ija na'isa ahadukum wa huwa yusolli." Apabila seseorang di antara kamu sekalian itu mengantuk, sedangkan ia sedang sholat, hendaklah ia falyarkud, hendaklah tidur, sehingga ia hilang rasa kantuknya. Mau sholat itu udah ngantuk ini mau sholat, jangan dipaksain, tidur dulu, ngantuk banget gitu ya. Hatta yajhaba anhun naum, sehingga hilang rasa kantuknya. Fa inna ahadakum ija sholat wa huwa na'isun, karena bila seorang di antara kamu sekalian sholat ya, wa huwa na'isun, sedangkan dia dalam keadaan mengantuk, la yadri, dia tidak akan tahu, la'allahu yajhabu sagfiru fayasubba nafsahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun tapi malah mengumpat dirinya. Bisa jadi dia ya meminta ampun kepada Allah karena dia ngantuk, makanya dia jadi bukan minta ampun. Tuh, karena antara orang mengantuk itu kadang-kala kan bacaannya itu bukan pebalighah. Orang ngantuk antara setengah sadar dan setengah terjaga. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ngantuk ya tidur dulu. Ngantuk banget gitu. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah Sawani radhiyallahu anha qala kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah As-Sawani radhiyallahu anha berkata, saya sering sekali sholat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau di dalam sholat dan berkhutbah itu bersahaja saja, senang gitu ya. Fakanat sholatu qasdan wa khutbatuhu qasdan, gembira gitu ya. Ketika sholat itu bergembira. Waduh, waktu sholat alhamdulillah berarti. Waduh, geus isya deui eta. Berarti eta ngeulung kan. Geus juhur deui, bukan. Jadi ketika datang panggilan Allah tersebut, dia bergembira, bersahaja. Karena dipanggil sama Allah, langsung setor kamu dipanggil gitu. Langsung kita meminta ampun, mengadukan segala permasalahan kita ketika dipanggil sama Allah. Curhat istilahnya. Panggil curhat. Nah, dari curhatan tersebut nanti Allah akan mengabulkan permintaan kita. Karena syaratnya satu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru akan
diberikan pertolongan sama Allah. Kita curhat sama Allah, bergembira, bukan ketika waktu aduh isa deui ngesubuh deui gitu ya. Ketika waktu-waktu tersebut sudah mulai datang, dia merasa terbebani, berarti ada yang salah di dalam perilakunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai seperti itu. Ketika datang panggilan Allah, istilahnya dug cincing gitu ya. Ketika suara bedug, kalau kita sudah tidak ada bedug gitu ya. Berarti ketika sudah ada panggilan azan, langsung bersegera. Sadidu wa qaribu ya wabsi wasta'inu. Begitu. Ya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa ketika kita mendapatkan panggilannya bersegera untuk menyeru panggilan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kita diseru untuk mendapatkan keuntungan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah gitu. Ayo kita mendapatkan kemenangan. Lain cangicing wae pada sebenarnya gewat bersegera. Allah memanggil, ayo aruntung mah ka dieu cek Allah teh. Begitu, saya kasar nama ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.